Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabib pun, ya pun. Semangat pagi sahabat Rumah Sakit Mitra Husada. Terima kasih telah berpartisipasi dalam program Health Q&A Rumah Sakit Mitra Husada. Bersama saya Dr. Bastianus Alfian Juatmaja, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister kedokteran klinik. Ya, langsung saja saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, jadi ada ibu dengan riwayat stroke dan saat ini mengalami kesulitan berjalan. Kemudian apakah ibu ini bisa kembali normal? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentunya harus melakukan wawancara medis lebih mendalam dan pemeriksaan fisik yang lebih mendalam terlebih dahulu. Dan juga ditambah lagi dengan melakukan pemeriksaan penunjang, di mana yang kita lihat apanya? Pertama dari profil pasien. Usia berapakah pasien saat ini? Itu juga sangat menentukan. Kenapa? Karena yang namanya tubuh kita apabila mengalami cedera itu akan mengalami suatu perbaikan. Nah, memang apabila usianya lebih muda, proses perbaikannya pun akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang usia yang lebih tua. Begitu pula dengan sel saraf otak. Nah, sel saraf otak kita ini mempunyai kemampuan yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas ini merupakan suatu kemampuan dari sel saraf untuk memperbaiki dirinya. Ya, jadi usia itu penting. Ya, jadi sini kita harus melakukan lagi anamnesis atau wawancara medis yang lebih mendalam mengenai usia pasien bagaimana. Kemudian, bagaimanakah tingkat daripada keparahan penyakit tersebut? Misalnya, seberapa luaskah daerah otak yang terkena? Seperti itu. Ya, semakin luas daerahnya, tentunya untuk ke depannya mungkin akan menjadi lebih lama dan akan menjadi lebih complicated untuk kita tangani seperti itu. Kemudian lokasinya di mana? Lokasi misalnya terjadinya stroke sumbatan, di manakah lokasinya? Apakah dia di pembuluh darah yang besar ataukah pembuluh darah yang kecil? Itu juga akan menentukan. Kemudian jenis daripada stroke-nya. Ya, dia daripada stroke ini jadi besarnya itu menjadi dua, yaitu penyumbatan atau pendarahan. Memang kalau yang pendarahan itu kondisi daripada pasien pada awalnya itu adalah lebih buruk dibandingkan dengan yang penyumbatan. Namun apabila pasien dapat melewati masa kritis tersebut, maka kedepannya memiliki hasil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan yang penyumbatan seperti itu. Kemudian juga faktor risiko. Nah, faktor risiko ini sangat penting di mana harus kita kendalikan faktor risiko. Misalnya saja, seperti apa sih faktor risiko stroke itu? Yang pertama itu misalnya penyakit jantung. Jadi kita harus kendalikan penyakit jantungnya. Kemudian tekanan darah tinggi. Kemudian kencing manis. Kemudian dislipidemia atau mungkin kolesterol ya, kalau orang biasa bilang tuh mungkin yang cukup tinggi seperti itu, dan juga kebiasaan seperti misalnya merokok ya. Jadi ini harus kita kendalikan juga. Apabila misalnya pasien tersebut sudah rajin latihan namun faktor risikonya juga tidak diatasi dengan baik, hal ini pun akan menghambat daripada pemulihan daripada pasien tersebut, sehingga faktor risiko pun harus kita kontrol. Ya, dengan mengontrol faktor risiko ini akan dapat membantu pemulihan daripada pasien serta mencegah serangan stroke berulang. Hati-hati, apabila faktor risiko tidak terkendali, stroke berulang pun masih dapat memungkinkan untuk terjadi kembali. Jadi anak usia 4 tahun ini masih belum bisa bicara. Nah, jadi awalnya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Jadi kita harus melakukan lagi wawancara lebih mendalam atau wawancara medisnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga apabila diperlukan kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui terlebih dahulu ya, apakah benar anak tersebut sulit dalam berbicara, tidak bisa berbicaranya itu sejauh mana? Apakah anak mungkin tersebut sudah bisa bersuara, kemudian bisa mengeluarkan 1 atau 2 kata seperti itu? Ya, atau memang benar-benar tidak bisa sama sekali. Nah, di sini kan berbeda seperti itu. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu. Dan apakah benar anak tersebut tidak bisa berbicara itu maksudnya itu keterlambatan dalam bicaranya atau bicara tidak sesuai dengan umurnya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya secara objektif seperti itu? Atau mungkin adakah patokan-patokannya? Jadi kan memang kalau kita mungkin hanya membandingkan dengan 1 atau 2 anak, mungkin anak tetangga ataukah mungkin ada kakaknya atau saudara-saudara yang lain seperti itu. Wah, dulu si kakaknya bisa bicara pada umur sekian, tapi kalau anak saya belum bisa ya.
Nah, apakah memang itu sudah benar? Itu akan kita lakukan kembali dengan cara ada namanya screening tools, yaitu DDST namanya, atau Denver Developmental Screening Tools. Nah, di mana kalau pada DDST ini itu kita menggunakan yang namanya persentil. Ya, jadi di sini akan kita ketahui sebatas mana anak tersebut, apakah memang benar anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berbicara ataukah memang masih sesuai dengan usianya, seperti itu. Misalnya saja kalau persentil itu dia nih misalnya dari 100 orang, ternyata dari 100 orang pada umur sekian dia seharusnya sudah bisa menggunakan satu kata, ternyata di DDST itu kita garis ya, kita berikan garis. Nah, kemudian wah ternyata anak itu sudah bisa misalnya mengerti pada bahasa yang semua bahasa yang kita ucapkan. Jadi di situ nanti akan tampil. Nah, tapi jangan khawatir apabila dia misalnya masih dalam batas normal, yaitu dia masih dalam garis DDST tersebut, maka itu dikatakan masih wajar atau masih dalam batas normal. Dari 100 orang anak ada misalnya 750 anak yang bisa, ya itu artinya daripada persentil itu. Nah, kemudian di sini kita harus cross check kembali benar atau tidaknya anak tersebut mengalami gangguan dalam berbicara atau keterlambatan dalam berbahasa. Nah, kemudian selain itu kita perlu melakukan pemeriksaan di mana kita cek juga dari luar, yaitu dari mungkin rongga mulutnya, ya gigi geligi, kemudian dari lidah, kemudian gerakan-gerakan daripada lidah, kemudian bagaimana gerakan daripada vocal cord atau pita suara daripada pasien, termasuk sampai dengan saluran pernapasan daripada pasien. Itu pun karena semua organ-organ tersebut berkaitan dengan proses berbicara daripada pasien. Ya, jadi yang harus dilakukan itu yang pertama tenang dan sabar. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, nanti takutnya kita juga akan mengejas anak kita. Wah, ini kok tidak bisa-bisa sih. Nah, ini jangan sampai nanti anaknya pun akan tertekan, orang tuanya juga akan merasa tertekan juga. Ya, jadi yang pertama itu adalah harus tenang dan sabar. Kemudian di rumah kita harus evaluasi juga, apakah menggunakan berapa bahasa kah di rumah? Seperti itu. Ada saja yang mungkin kita menggunakan 2 atau 3 bahasa seperti itu. Misalnya berbicara dengan ya suami menggunakan bahasa Indonesia, kemudian berbicara dengan mertua atau berbicara dengan teman-teman itu menggunakan bahasa yang lain atau bahasa daerah masing-masing. Kemudian berbicara dengan anaknya juga menggunakan bahasa yang lain. Nah, ini akan membuat suatu kebingungan kepada anak. Jadi, usahakanlah untuk menggunakan satu bahasa terlebih dahulu. Ya, kalau bisa itu menggunakan suatu mother's tongue, ya, atau bahasa ibu. Itu sangat penting bagi anak tersebut. Kemudian juga tidak bosan-bosannya harusnya ibu tetap mengajak ngobrol daripada anaknya. Ya, obrolan, kemudian juga apabila mengobrol, usahakan mimik wajah kita itu terlihat dengan anak secara jelas, seperti itu. Jadi, itulah teknik-teknik yang dapat dilakukan juga. Selain itu, kita akan mengkonsulkan terlebih dahulu ke dokter, dan juga kita usahakan juga di rumah, sebaik-baiknya untuk anak kita stimulasi, berikan stimulasi sebanyak mungkin untuk anak, agar anak bisa berbicara. Nah, kemudian selain itu dapat juga dilakukan yang namanya oromotor sensory stimulation, di mana gampangnya itu adalah kita dapat melakukan seperti misalnya ketukan-ketukan pada bibir pada pasien atau pijatan-pijatan. Ya, pijatan-pijatan yang secara gentle, jadi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan seperti itu. Itu pada bibir pada pasien, pada seluruh bibir pasien. Kemudian kita minta anak untuk buka mulutnya. Ya, itu dapat kita gunakan juga kasa steril. Kita lakukan pemijatan pada lidah daripada anak tersebut. Ataupun juga pada bibir bagian dalam atau pipi bagian dalam juga dapat kita gosokkan secara gentle. Melakukan semua hal tersebut secara gentle. Ya, setelah sudah bibir menagih pipi. Baik, pipi juga bisa dilakukan pijatan-pijatan yang sederhana. Ya, seperti itu. Itulah teknik-teknik yang dapat kita lakukan di rumah apabila anak kita kurang berbicara. Baik, mengenai apakah ada pada pemakaian kaki palsu adanya komplikasi ya, komplikasi tentang pemakaian kaki palsu. Baik, mengenai komplikasi jawabannya adalah tentunya ada ya. Jadi kita harus mengevaluasi terlebih dahulu. Ya, jadi tidak sembarangan asal memakai kaki palsu saja. Jadi kita harus evaluasi terlebih dahulu. Itu pertama itu dari anamnesis yang mendalam atau wawancara medis yang mendalam, dan juga pemeriksaan fisik kita perlu lakukan. Ya, kemudian tambah lagi dengan pemeriksaan penunjang. Kenapa? Karena banyak sekali memang penyebab dari kita terpaksa daripada menggunakan suatu kaki palsu. Ya, di mana penyebabnya bisa saja karena metabolik ataupun karena traumatik seperti itu. Ya, kita perlu juga mengetahui daripada usia daripada pasien. Nah, terutama pada pasien-pasien yang memerlukan kaki palsu yang disebabkan karena pengaruh metabolik, misalnya saja karena adanya kencing manis, sehingga
kakinya terpaksa harus diamputasi karena adanya gangren diabeticum, atau kakinya mungkin sudah tidak dapat diselamatkan kembali karena penyakit kencing manisnya. Nah, ini juga cukup banyak ya kasusnya yang terjadi. Nah, kemudian apabila pasien memiliki penyakit metabolik seperti itu, yaitu adanya kencing manis, kemudian adanya tekanan darah tinggi, kemudian adanya penyakit jantung, ya, hal ini juga perlu kita waspadai. Kita harus kontrol terlebih dahulu tentunya kencing manis daripada pasien tersebut, kemudian penyakit jantungnya harus kita kontrol, dan juga tekanan darah harus kita kontrol terlebih dahulu. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena apabila kita menggunakan kaki palsu, terutama kita juga harus lihat spesifikasi daripada kaki palsu tersebut. Apabila kaki palsu tersebut terbuat dari bahan yang cukup berat, ya, karena itu akan meningkatkan tentunya workload atau kerja daripada organ metabolik organ kita, terutama yaitu organ jantung, itu akan meningkat kerjanya. Nah, tentunya bisa dibayangkan kalau apabila pasien tersebut memiliki suatu penyakit jantung, apabila kerja suatu jantung meningkat, hal ini tentunya akan dapat menyebabkan komplikasi pada penyakit pasien tersebut. Kemudian juga komplikasi lainnya yaitu kita harus periksa kembali yang namanya area daripada amputasi tersebut. Biasanya itu adalah kita sebut dengan stam. Ya, jadi area setelah amputasi itu kita sebut dengan stam. Ini kita periksa bagaimana bentuk daripada stam tersebut. Apakah bentuknya mungkin yang masih tidak sesuai, misalnya seperti karung beras seperti itu, ataupun dia tidak beraturan, ataupun dia tidak bagus bentuknya sehingga tidak cocok pada bonggol, atau tidak cocok daripada soket daripada kaki palsu tersebut. Nah, ini pun akan membuat suatu komplikasi, yaitu berupa lecet. Bisa saja terjadi lecet-lecet pada kulit. Nah, bisa dibayangkan apabila ada penyakit kencing manis, kemudian terjadi lecet, dan pasien ada punya gangguan sensoris, hal ini juga akan menjadi permasalahan baru bagi pasien tersebut. Jadi perlu kita perhatikan itu bagaimana kondisi pasien, penyakit-penyakit penyerta daripada pasien, apakah penyebab daripada amputasi daripada pasien, kemudian bagaimanakah bentuk stamnya serta spesifikasi daripada kaki palsu tersebut, ya, kaki palsu tersebut, kemudian kita buat dari bahan apa, dan juga apakah kaki palsu tersebut ringan atau beratnya, seperti itu. Ya, jadi komplikasinya bisa berupa seperti tadi itu, dari yang paling ringan mungkin hanya lecet, kemudian apabila mungkin juga tidak pas ukurannya, misalnya kedodoran, kebesaran, seperti itu dapat membuat pasien menjadi misalnya mulai berdiri kemudian bisa jatuh seperti itu, ya, ataupun mungkin kalau kesempitan itu bisa menekan, justru ini akan menimbulkan masalah baru pada daerah stam tersebut. Nah, ataupun pasien memiliki penyakit metabolik itu akan berbahaya juga, karena ini akan meningkatkan kerja daripada jantung dan juga organ-organ yang berhubungan dengan pemakaian daripada kaki palsu tersebut. Baik, wanita 17 tahun mengeluhkan lordosis. Ya, jadi tentunya kita harus melakukan wawancara medis terlebih dahulu yang mendalam, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan menunjang. Ya, mengapa? Karena kita harus mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana mungkin profil pertama daripada pasien, kemudian juga apakah benar ini lordosisnya disebabkan oleh apa? Apakah mungkin misalnya disebabkan oleh karena adanya kelainan, misalnya kelainan pada tulang belakang yang mungkin pertumbuhan tulang belakangnya yang tidak sempurna, ataupun kelainan-kelainan lainnya yang dapat menyebabkan postur pasien menjadi lordosis. Nah, perlu ditekankan lagi, lordosis ini juga pada daerah mana? Sebab kelengkungan daripada tulang belakang kita itu memang ada daerah-daerah yang memang lordosis seperti itu. Ada yang lordosis, ada yang kifotik, ada yang lordosis, kemudian kifotik. Ya, jadi ini ada sudut-sudut yang range dalam batas normal seperti itu. Nah, ini harus diketahui. Jadi misalnya tulang belakang area leher, ini memang benar dia lordosis. Ya, biasanya range normal atau rentangan normal, karena setiap orang kan beda-beda ya. Oleh karena itu ada range normalnya, itu antara 20 sampai 40 derajat. Kemudian kifotik pada bagian torakal, itu juga 20 sampai 40 derajat. Kemudian pada bagian lumbar, itu dia juga lordosis seperti itu. Ini adalah 30 sampai 50 derajat. Nah, inilah yang harus kita evaluasi terlebih dahulu, apakah benar ini benar-benar lordosisnya di daerah mana, dan apakah dia hipolordotik. Hipo itu artinya kurang dari sudut yang dalam batas normal, atau dia hiperlordotik, dia melebihi sudut yang berada dalam batas normal tersebut. Ini harus kita evaluasi terlebih dahulu seperti itu. Dan juga untuk penanganannya, misalnya memang kalau memang benar nih ya, memang terjadi suatu hipolordotik atau hiperlordotik, kita atasi etiologinya.
sesuai dengan etiologinya terlebih dahulu. Tapi mungkin apabila hanya karena kebiasaan atau karena behavior, oleh karena itu kita bentuklah suatu kebiasaan untuk memiliki postur tubuh yang benar. Seperti itu. Baik, jadi anak usia 1 tahun namun belum bisa duduk. Jadi kita di sini harus evaluasi, kita wawancara yang mendalam kepada orang tuanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga apabila diperlukan kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, jadi kita cari tahu terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan anak ini tidak bisa duduk seperti itu. Ya, kemudian dari wawancara medis mungkin apakah anak ini memiliki riwayat misalnya seperti ada riwayat penyakit sebelumnya, bagaimana dari riwayat prenatal atau pada saat anak tersebut masih dalam kandungan, kemudian bagaimana proses persalinannya, kemudian setelah persalinan apakah ada peristiwa-peristiwa mungkin apakah anak tersebut biru, kuning, atau mungkin pernah kejang sebelumnya. Ya, itu harus kita gali lebih mendalam sehingga kita dapat mengetahui etiologi atau penyebab kenapa kok anak tersebut bisa mengalami keterlambatan terutama dalam proses motoriknya, yaitu terutama belum bisa duduk. Nah, apabila mungkin yang paling sering itu ya murni memang karena kurangnya stimulasi atau karena penyebab lainnya, itu yang langkah-langkah awal yang sederhana yang dapat dilakukan itu kita dapat merangsang. Jadi kita memberikan stimulasi dan fasilitasi untuk anak itu agar bisa duduk, serta kita evaluasi lagi ya kalau dari pemeriksaan fisik ternyata kita dapatkan ternyata otot lehernya masih belum kuat, otomatis kita harus menguatkan terlebih dahulu dari atas ke bawah seperti itu. Jadi kita kuatkan terlebih dahulu daripada leher pasien. Sebab kan kalau anak itu ada tahapan-tahapan perkembangannya. Ya, jadi sebelum duduk anak itu biasanya akan head up atau kepalanya tegak terlebih dahulu. Jadi ini kita harus kuatkan terlebih dahulu otot-otot bagian leher. Kemudian rolling. Ya, kemudian ini juga akan berfungsi. Kenapa kok rolling berfungsi? Karena dia bisa sebagai koordinasi gerakan antara tubuh bawah dan tubuh atasnya. Ini tahapan-tahapan ini sangat penting yang nantinya akan menunjang untuk anak itu bisa duduk seperti itu. Nah, teknik yang sederhana yang dapat kita lakukan di rumah apabila anak tersebut belum bisa duduk. Oke, yang pertama kita dapat istilahnya itu tummy time kalau istilah orangnya ya. Jadi yaitu anak-anak kita tengkurapkan. Nah, jadi di sini nanti anak akan yang orang itu dia akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Ya, ini akan melatih daripada kekuatan otot lehernya. Nah, apabila anak sudah bisa mengangkat kepala, kemudian bisa noleh ke kiri dan ke kanan, nah anak tersebut juga akan berusaha untuk menggunakan tangannya, menopang badannya. Nah, di sini juga akan melatih daripada kekuatan otot-otot anggota gerak atas, ya, dan juga terutama pada punggung atau punggung atas daripada anak tersebut. Nah, apabila anak tersebut sudah bisa melakukan hal ini, berarti apabila anak sudah bisa menoleh ke kiri ke kanan, nah ini berarti koordinasinya juga sudah kita dapatkan. Kemudian yang dapat kita lakukan mungkin bisa mainan. Nah, kita berikan mainan di depan anak tersebut sehingga ini memberikan rangsangan kepada anak agar anak tersebut mau mengambil mainan tersebut. Nah, mainannya bisa dijauhkan, atau mainannya bisa kita angkat sehingga ini akan merangsang anak untuk melatih selama leher dan juga upper trunk atau kekuatan daripada togok atau tulang daripada punggung atas seperti itu. Ya, itu yang dapat dilakukan. Kemudian anak juga bisa kita tengkurap atau kita baringkan. Nah, anak-anak kita baringkan, kita lihat ya anak-anak itu dia akan respon dengan cara mengangkat kakinya. Bahkan ada kakinya yang sampai ke mulut. Nah, ini juga merupakan suatu tahapan di mana anak tersebut itu melatih terutama kekuatan otot-otot daripada perut atau punggung bawah daripada anak tersebut. Ya, ini juga merupakan suatu tahapan-tahapan yang sangat kita perlukan. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, kita juga dapat melakukan, nah dengan bantuan guling bisa. Ya, jadi kita berikan, ini kalau bisa guling yang lebih fleksibel ya. Jadi kita bentuk seperti huruf V. Nah, bentuk seperti huruf V. Nah, ini apabila pasiennya takut jatuh ya, jadi kita dudukkan anak. Nah, di sini atau dapat di sudut-sudut tembok. Ya, jadi sudut tembok yang bentuknya V, dudukkan anak tapi dengan syaratan lantai atau dasarnya tersebut adalah matras yang empuk. Kenapa? Karena apabila anak tersebut jatuh atau anak tersebut tiba-tiba tidak seimbang, itu tetap safe untuk si anak seperti itu ya. Atau apabila, nah kalau yang ini gulingnya masih kurang proper ya. Jadi apabila gulingnya dapat berbentuk huruf V, anak bisa kita taruh dan juga berada di tempat tidur ataupun matras yang aman seperti itu. Jadi anak
pun bisa, oh ini seperti ini toh yang namanya duduk. Nah, pada saat posisi anak duduk, ya kita ajak main, kita berikan mainan-mainan, di mana mainan-mainan yang memang harus ada yang dimainkan dalam posisi duduk. Jadi anak tuh mengerti, oh ternyata duduk itu fungsinya seperti ini toh, oh duduk itu menyenangkan. Nah, misalnya seperti setir-setiran, ya, atau kita main tepuk tangan dengan posisi duduk. Jadi anak tuh mengerti betapa pentingnya posisi tersebut. Di sini pun akan bisa merangsang untuk anak tersebut untuk mau dari dalam dirinya untuk berusaha untuk duduk seperti itu. Jadi ada pasien mengalami kecelakaan dan juga dilakukan pemasangan pen. Ya, tentunya kita perlu ketahui terlebih dahulu bagaimana profil daripada pasien, kita lakukan wawancara medis lebih mendalam, kembali lagi kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, di sini kita perlu ketahui terutama usia pasien, kemudian bagaimana mekanisme kejadiannya atau kecelakaannya, ya seperti apa, kemudian juga saat ini bagaimana kondisi pasien melakukan pemeriksaan fisik. Di sini kita perlu pertanyakan lebih jauh, pennya di mana lokasinya, seperti itu. Karena apabila dipasang di anggota gerak atas, seperti di lengan atas, lengan bawah, atau mungkin di jari, atau mungkin di bagian tubuh anggota gerak bawah, atau bahkan di tulang belakang, ini penanganannya pun akan berbeda-beda. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu di manakah letak daripada pennya dan saat ini apa yang pasien keluhkan. Ya, misalnya saja apabila pen tersebut ternyata berada di lengan atas, ya. Misalnya kalau dia berada pennya di lengan atas, kemudian apa yang mungkin yang pasien rasakan saat ini? Apakah pasien tidak bisa mengangkat tangannya, misalnya seperti ini. Jadi kita sebut dengan kata drop hand seperti itu. Nah, jadi di sini akan kita lakukan, ya, terapi yang bisa dilakukan adalah kita memposisikan daripada tangan pasien tersebut, kemudian apa yang bisa digerakkan, kita gerakkan, ya. Kemudian kita bagaimana, sebatas manakah bisa bergeraknya. Nah, ini juga kita harus kembali lagi tanyakan kepada pasien, kapankah kejadiannya. Ya, misalnya ini sudah sebulan, ya, tadi sudah sebulan, kemudian oke, kita pastikan kembali dengan pemeriksaan penunjang yang paling sederhana, yaitu X-ray. Apakah sudah terbentuk kalus atau sudahkah terbentuk penulangan? Nah, karena apabila belum terbentuk penulangan atau belum terbentuk kalus, itu terapinya pun akan berbeda seperti itu. Ya, kenapa? Karena tentunya itu akan ada fase-fasenya dan juga kita tidak bisa langsung loncat ke fase yang selanjutnya apabila fase yang sebelumnya saja belum terlewati. Seperti itu. Jadi harus dituntut agar proses penyembuhan pun akan dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi misalnya nih tadi ya, kembali lagi, misalnya kalau ada fraktur atau patah tulangnya di atas, kemudian dipen pada lengan atas, kemudian pasien tidak bisa menggerakkan daripada tangannya, terutama menggerakkan mengangkat, tapi jari-jari masih bisa digerakkan, maka kita dapat melakukan misalnya memposisikan positioningnya, kemudian jari-jari yang tadi bisa digerakkan harus tetap dapat digerakkan, tetap dilatih. Baik, kemudian apabila masih bisa menekuk siku, nah di sini juga kita akan lakukan, ya, tekuk sikunya itu adalah istilahnya dengan range of motion exercise atau latihan luas gerak sendi. Ya, kemudian kita juga dapat, ya, semakin lama apabila otot itu tidak dilatih, misalnya tidak ada bebannya, itu pun akan menjadi atrofi, ya, atau ototnya bisa mengecil. Nah, bagaimana mencegah itu? Dapat kita lakukan dengan yang namanya isometric strengthening exercise. Nah, disinilah tadi kita butuhkan kapan, karena latihan penguatan itu ada bermacam-macam, ya. Kapan kita bisa melakukan latihan penguatan A, B, C. Nah, itu tergantung daripada kondisi pasien dan seberapakah proses penyembuhan yang telah terjadi. Seperti itu. Nah, seperti gimana kita lakukan juga, itu yang paling gampang adalah isometrik, di mana kalau kita lakukan isometrik, di mana itu pasien kita minta untuk mengkontraksikan baik itu sisi yang mengalami, misalnya bicep, misalnya di sini kan ada otot yang namanya bicep dan juga ada tricep. Ya, jadi dikontraksikan antara bicep maupun tricepnya secara bersamaan tanpa merubah panjang otot tersebut. Ya, itu nanti juga akan kita lakukan latihan seperti itu. Kenapa? Gunanya adalah menimbulkan blood, sehingga ini juga akan membantu proses penyembuhan daripada tulang tersebut dan juga ini akan menjaga kekuatan otot yang ada pada pasien seperti itu. Ya, kemudian tapi apabila misalnya ternyata patahnya atau dipennya pada tulang belakang seperti itu. Nah, ini juga akan mempengaruhi daripada jenis latihannya, kemudian apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana kalau anggota gerak bawah? Ya, tentunya nanti kita lihat lagi kondisi daripada pasien, kapankah boleh pasien untuk memulai mobilisasi seperti misalnya berjalan,
Nah, berjalannya ini kita konfirmasi lagi, cross check kembali ke ronsennya, seberapa sudah terbentuk penurunan tersebut, apakah sudah bisa menumpu seluruh berat badan atau bahkan hanya sebagian berat badan. Sebagian berat badan ini apakah hanya 10% kah, hanya 25% kah, 50%, tergantung daripada proses penyembuhan yang telah terjadi, seperti itu ya. Hal ini semua dilakukan terutama untuk menjaga agar pertumbuhan daripada penyembuhan tulangnya menjadi baik, dan juga proses recovery-nya pun menjadi lebih cepat. Baik, jadi ada sudah terjatuh ya, itu seminggu yang lalu. Kemudian pasien tersebut nyeri di bokong. Nah, di sini kita perlu evaluasi ya, perlu kita lakukan pemeriksaan lebih dalam, dimulai dari profil pasien, ya, terutama usia, kemudian juga bagaimana mekanisme daripada jatuhnya. Tadi jatuhnya terduduk seperti itu, kemudian dari ketinggian berapa jatuhnya seperti itu. Hal ini juga perlu kita ketahui. Kenapa? Agar kita dapat membayangkan cedera-cedera di bagian mana saja yang dapat mungkin terjadi dan seberapa parah cedera yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, kemudian hal ini juga kemudian ada nyeri nih pada bagian bokong. Nyerinya pun harus kita identifikasi lebih lanjut. Bagaimana nyerinya? Apakah nyerinya ini nyut-nyut saja, pegal-pegal, terlokalisir pada bagian itu saja, atau bahkan nyerinya ini berupa penjalar. Nyerinya menjalar juga kemana? Apakah ke kaki sampai ke ujung kaki? Kemudian seperti apa? Apakah seperti rasa terbakar? Apakah tersetrum? Seperti itu ya. Karena ini untuk mengidentifikasi bagian manakah yang terkena atau yang cedera dari yang diakibatkan oleh karena trauma, yaitu berupa trauma jatuh tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, di mana ini akan mengetahui lebih dalam lagi sebatas mana cedera yang dialami oleh pasien, serta diperlukannya pemeriksaan penunjang untuk mengetahui apakah kondisi daripada tulang itu adalah baik-baik saja. Ya, mungkin saja kalau jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, misalnya 1-2 meter, kemudian dari pantat dulu, kemudian apabila mungkin pasien usianya ya mungkin sudah terbilang cukup tua, seperti itu, yang ditakutkan kan memang terjadinya suatu fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulangnya ini pada daerah mana? Kemudian apabila terjadi pada tulang belakang pada bagian depan atau tulang belakang pada bagian belakangnya. Kemudian apakah jenis patah tulangnya ini stabil atau tidak stabil? Ini semua perlu kita evaluasi terlebih dahulu. Apabila ya kita tidak memiliki pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, maka kita anggap ini sebagai tidak stabil. Kenapa? Karena lebih baik kita menerapinya sebagai over daripada kita menganggapnya sebagai stabil, tapi ternyata nanti untuk kedepannya pasien justru menimbulkan komplikasi karena ternyata ini tidak stabil, seperti itu ya. Nah, jadi ini memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih lanjut terlebih dahulu agar terapinya pun akan dapat cepat dan juga tepat harus kita ambil ya, seperti itu. Dimana untuknya prosesnya ini kita anggap misalnya ini dia tidak stabil. Apabila dia tidak stabil, langkah-langkahnya tuh yang pertama bisa saja operasi. Jadi kita akan berkolaborasi dengan dokter ortopedi ya. Kemudian setelah itu kita juga akan mempersiapkan operasinya, baik itu pada fase pre-operasi, kemudian juga pada fase pasca operasinya ya. Itu apabila dia tidak stabil dan kemudian dibutuhkan daripada tindakan operasi, seperti itu. Kemudian apabila pasien ternyata tidak menginginkan suatu operasi atau mungkin tidak berobat ke dokter terlebih dahulu ya, karena mungkin ya karena situasi sekarang ini banyak virus corona, jadi mungkin memilih untuk berdiam diri di rumah terlebih dahulu. Baik, kita pastikan dulu, harus dipastikan ini stabil. Bagaimana caranya? Lakukanlah inline position. Inline position ini menjaga kesegarisan daripada tubuh ya, pertahankan dia inline. Kemudian jangan melakukan gerakan-gerakan yang seperti membungkuk ataupun ke samping ya, gerakan-gerakan rotasi seperti itu, karena kita menganggapnya ini sebagai sesuatu yang tidak stabil. Oke. Nah, kemudian memang kemudian dapat dilakukan pemasangan brace. Nah, untuk bracing ini yang disarankan adalah bracing yang dapat menjaga agar posisinya tuh tegak ya. Jadi memang kegunaan daripada brace ini menjaga agar sebagai penyangga daripada tubuh kita agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan, sehingga dia menjaga keinlinean atau kesegarisan daripada tubuh ya. Maksudnya jadi kita akan sulit untuk melakukan gerakan seperti menekuk tubuh, kemudian seperti miring ke kanan, miring ke kiri, kemudian juga melakukan gerakan rotasi. Nah, tapi memang kebanyakan itu orang merasa tidak nyaman dengan pemakaian brace seperti itu.
sehingga banyak yang compliance atau tingkat kepatuhan pemakaian brace itu rendah. Nah, ya minimal kita harus menstabilkan. Bagaimana caranya? Oke, baik, gunakanlah korset. Tapi ingat, tetap ya, untuk yang idealnya harus diperiksakan kembali ke dokter, kemudian kita harus mengevaluasi apakah ini stabil atau tidak stabil. Ya, kemudian baru kita dapat menerapinya dengan tepat seperti itu. Namun apabila karena kondisi sekarang ini yang menyulitkan kita untuk kontrol ke dokter, jadi kita harus pastikan ini stabil. Dipastikan dengan apa? Yang pertama tadi, gunakanlah alat bantu ya, yang namanya ortosis. Ortosisnya yang paling disarankan adalah yang brace, di mana itu adalah yang kaku, sehingga ini benar-benar menjaga posisi kita tetap menjadi kesegarisan, tidak dapat membungkuk maupun terlalu tegak atau terlalu tegak, maupun miring kanan, miring kiri, maupun melakukan gerakan rotasi, sehingga dia benar-benar terjaga pada posisi lurus. Ya, kemudian juga perlu diingat itu dapat dilakukan juga latihan-latihan, terutama untuk menguatkan otot-otot di sekitarnya agar dapat menunjang daripada fungsi daripada tulang belakang itu sendiri. Oh ya, dan juga apabila ditimbulkannya rasa nyeri misalnya seperti itu, baik itu dapat digunakan teknik kompres. Baik ya, apabila kompres itu dapat dipilih juga apabila tidak adanya alergi seperti alergi panas maupun alergi dingin. Baik apabila pada fase kondisi akut itu dapat digunakan kompres dingin. Apabila mungkin sudah seminggu, apabila dan pasien juga lebih nyaman dengan kompres hangat, dapat pula dilakukan dengan kompres hangat. Baik, berarti ini ada pasien dengan stroke. Ya, namun sudah fisioterapi, namun tidak membaik dan masih terasa kaku-kaku pada bagian tubuh beliau. Ya, jadi di sini tentunya kita perlu evaluasi kembali, kita lakukan anamnesis lebih mendalam, dan juga kita perlu tahu kembali profil pasien. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik beserta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Nah, kemudian dikira untuk stroke itu kita harus mengetahui daripada usia daripada pasien bagaimana, kemudian kegiatan-kegiatan sehari-hari yang pasien lakukan bagaimana, kemudian juga tingkat keparahannya itu seperti apa, kemudian di manakah letak daripada penyumbatan, misalnya apabila itu terjadi stroke penyumbatan atau kerusakan otaknya, dan seberapa luas di awal kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit stroke itu sendiri, kerusakan otak yang terjadi itu seberapa luas di awalnya. Kemudian sudah seberapa lama ini terjadi, karena ini semua akan mempengaruhi proses penyembuhan daripada pasien tersebut. Serta tidak terlupakan itu lagi yang paling penting adalah faktor resiko. Faktor resiko yang seperti misalnya kencing manis, darah tinggi, kemudian dislipidemia atau kolesterol yang tidak terkontrol, kemudian penyakit jantung, kemudian mungkin kebiasaan dari pasien itu sendiri yaitu merokok, atau bahkan ini yang paling sulit itu adalah dirokokin orang. Jadi pasiennya tidak merokok, tapi mencium asap rokok dari mungkin teman yang berkunjung atau mungkin dari ya lingkungan sekitar atau keluarga yang lainnya. Nah, ini juga akan dapat menghambat, apabila ini semua tidak terkontrol, ini akan dapat menghambat penyembuhan daripada pasien tersebut. Jadi ini semua harus kita evaluasi lebih lanjut. Sebab untuk sel saraf itu sendiri memang sangat sensitif, terutama memang sel saraf itu tentunya untuk suatu penyembuhan ya, itu perlu yang namanya nutrisi pastinya. Kemudian perlu yang namanya stimulus. Nah, untuk stimulus ini perlu kita lakukan rangsangan atau pemberian suatu latihan itu sesering mungkin. Semakin sering, maka itu akan mempercepat terjadinya yang namanya neuroplastisitas atau perbaikan daripada suatu sel saraf tersebut. Ya, atau regenerasi sel saraf, nama lainnya. Kemudian yang harus dihindari lagi itu adalah kontrol faktor-faktor resiko ini. Ya, seperti misalnya kalau kadar gula darah tidak terkontrol, kadar tekanan darah tidak terkontrol, kadar kolesterol tidak terkontrol, maupun komorbid lainnya tidak terkontrol, ini pun akan menyebabkan memperlama daripada kesembuhan daripada pasien tersebut. Nah, apalagi terkena asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Ya, ini juga akan mempengaruhi daripada penyembuhan pasien tersebut. Kemudian kita identifikasi kembali kakunya. Kakunya ini apakah disebabkan karena jaringan lunak atau memang karena spastisitas atau kekakuan yang disebabkan dari pusat inhibisi otak yang terganggu seperti itu ya. Jadi ini perlu kita ketahui juga. Nah, kemudian apabila dia berasal dari suatu jaringan lunak, maka dapat dilakukan di rumah itu misalnya seperti stretching ya.
kemudian stretching exercise, kemudian tapi apabila ini disebabkan oleh karena kaku yang disebabkan oleh karena spasitas yang berasal dari otak, itu kita lakukan adalah inhibisi spastik seperti itu. Jadi ini untuk adanya yang sering nyeri mungkin punggung setelah mungkin karena duduk lama, kemudian juga karena tiduran. Ya, jadi posisi-posisi yang paling baik itu adalah tentunya adalah menjaga sefisiologis mungkin atau senormal mungkin. Ya, di mana tubuh kita itu yaitu tulang belakang kita itu memiliki kelengkungan-kelengkungannya. Ya, yaitu dari vertikal atau dari leher itu ada kelengkungannya sendiri di mana kita sebut dengan lordotik, kemudian dari dada, ya tulang belakang pada bagian dada itu adalah yang disebut dengan kyphotic, kemudian di lumbal itu menjadi lordotik kembali, di sacrum menjadi kyphotic. Nah, di sini tentunya kita harus mempertahankan bentuk segarisan tersebut. Nah, dan juga dibantu lagi oleh ilmu pengetahuan dengan Kendall's line atau garis Kendall. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, seperti inilah yang harus kita pertahankan posisi kita. Nah, kemudian posisi duduknya. Nah, contohnya adalah seperti pada gambar ini. Nah, pada gambar ini jadi kita apabila kebanyakan kita duduk di kantor misalnya ataupun di rumah, sekarang ini banyak yang work from home. Jadi apabila kita mengetik, ya kita lakukan seperti pada gambar. Nah, ini itu seperti pada gambar ini. Ya, jadi ketinggian daripada kursinya diatur, kemudian daripada jarak dari kita ke komputer adalah juga diatur, kemudian sudut pandang pun juga perlu kita perhatikan. Ya, kenapa? Karena apabila kita terlalu menunduk, ya misalnya lebih dari 20 derajat ataupun lebih dari 40 derajat seperti itu untuk mendongak lebih dari 50 derajat. Nah, ini semua akan mempengaruhi daripada center of gravity atau keseimbangan nanti yang akan terjadi pada tubuh kita seperti itu. Ya, dan juga perhatikan untuk yang tulang punggungnya. Ya, seperti pada gambar kita pertahankan pada posisi yang baik. Nah, kemudian bagaimana kalau ini tidak ada senderannya nih kursinya? Ya, perhatikan seperti gambar ini. Ya, ini tidak ada senderannya, tapi kita lihat ya di sini tetap kita pertahankan, jangan terlalu membungkuk maupun terlalu tegak. Ya, jadi pertahankan pada kesegarisannya. Ya, di sini ada ilustrasi juga. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ya, ini ada, jadi dia membentuk suatu kesegarisan yang pas. Perhatikan di sini. Nah, kemudian bagaimana pada posisi duduk? Nah, kembali lagi ke yang tadi. Ya, di mana kalau kita leher itu lordosis, kemudian yang torakal atau yang bagian dada, tulang punggung bagian dada itu adalah yang kyphotic, kemudian lumbal kembali lagi menjadi lordosis, sakral menjadi kyphotic kembali. Nah, di sini kita pertahankan kesegarisan tersebut, ya. Jadi dengan punggung, ya, jadi bantal tidak ditaruh terlalu tinggi, dan juga mungkin posisi ketika kita menggunakan guling. Nah, lihat posisi kakinya, ya jangan kalau apabila tidak menggunakan guling ini akan mengubah posisi pelvic atau posisi pinggul kita. Jadi memang sebaiknya menggunakan guling seperti itu. Ya, kemudian dan juga kita apabila kita lihat dari samping, ya seperti ini. Ya, jadi kita harus pertahankan daripada kesegarisan, terutama ini yang untuk bagian lehernya. Baik ya, apabila kita lihat dari apabila kita berbaring pada posisi supinasi atau terlentang, ya mungkin bisa kita letakkan bantal itu baik itu pada posisi leher, kemudian pada posisi pinggang maupun posisi kaki seperti pada gambar ini. Terima kasih sahabat-sahabat Rumah Sakit Mitra Husada. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Health Q&A selanjutnya bersama narasumber lainnya. Karena kesehatan Anda, kepedulian kami.